Shalom. Oh, serempak ya. Iya, puji Tuhan. Oh gitu. Oh, naik Grab. Kita angkot. Si Tari nggak bilang sini. Puji Tuhan. Baik. Kita buka Alkitab kita. Dalam Kisah Rasul ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya. Kisah Para Rasul ayat ke-7 sampai ke-8. Nah, kalau sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita. Mulai ayat 6 aja supaya lebih lengkap. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Zaman itu Israel dikuasai oleh Romawi. Ya. Dan orang Israel menderita karena mereka harus bayar pajak ke kaisar. Kekayaan kemakmuran yang diperoleh di zamannya Daud, zamannya Salomo, yang sempat mereka menguasai dunia, mereka nggak bisa menikmati sepenuhnya karena mereka harus bayar pajak ke kaisar Romawi yang harganya begitu tinggi. Ya. Dan belum lagi kekerasan demi kekerasan kayak seperti di zaman Belanda yang menjajah Indonesia, intimidasi, ditambah dengan Jepang, ya, gadis-gadis muda dijadikan menjadi budak, hanya melayani tentara Jepang di zaman itu. Nah, kurang lebih Israel sedang mengalami penjajahan yang begitu kejam. Sehingga hukuman yang ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, salib itu bukan salib itu yang hukum yang ada di Israel, tapi itu hukum Romawi yang melambangkan bahwa penjahat paling berat itu ya disalibkan. Ya. Yesus disalib di sana. Lalu kemudian juga banyak juga orang Israel yang hidup di bawah garis kemiskinan di zaman itu. Ya, sudah hidup dijajah, kemiskinan. Banyak juga yang kehilangan suami, kehilangan orang tua. Anak-anak banyak anak yatim piatu karena ketika merebut sebuah negara tentu ada pertumpahan darah. Banyak anak yatim piatu. Kemudian juga mereka tidak bebas melakukan firman. Karena orang Israel itu Tuhan perintahkan kalau ada sana saudara miskin, maka saudara yang lain berkewajiban untuk menolong supaya jangan ada yang miskin di antara orang Israel. Ya. Terutama saudara sedarah yang harus memperhatikan keluarganya yang lain ketika jatuh miskin, supaya jangan ada yang miskin dari generasi mereka. Bagi orang Israel, kemiskinan itu kalau ada di keluarga mereka sebuah hinaan. Tapi mereka nggak sanggup menolong. Kenapa? Menolong diri mereka aja susah. Karena apa yang mereka punya ada yang diambil paksa oleh tentara Romawi. Belum lagi ada yang berkhianat dalam negeri. Karena kehancuran Israel itu kan dimulai dari orang yang berkhianat di dalam negeri. Sama seperti
zamannya Soekarno dulu jatuh, ada orang yang berkhianat sehingga terpaksa Bung Karno harus turun kan dari tahtanya, kan gitu, tahun 65. Mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup dalam kesulitan. Jadi wajar mereka bertanya, Tuhan, mau gak ya Tuhan pulihkan kerajaan bagi Israel? Konsep mereka itu kerajaan Tuhan Yesus itu konsep dunia. Ya, maunya Tuhan Yesus itu seperti Raja Daud gitu ya. Kita cepat kaya, kita cepat sukses, kan gitu ya. Itu harapan mereka. Seperti Salomo tanpa peperangan bisa kaya, menguasai dunia tanpa perang. Karena apa? Kemiskinan itu bukanlah sesuatu yang dibanggakan bagi orang Israel. Itu penghinaan bagi mereka. Karena mereka terobsesi janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka miskin, melainkan mereka diberkati secara lahiriah, secara materi. Lalu kemudian juga mereka bukan turun, tapi mereka naik jadi kepala dan bukan ekor. Ya. Dan bagi mereka dibudak itu sangat hina. Mereka tidak mau diperbudak dan mereka pengen bebas. Nah, yang bertanya ini adalah murid-murid yang sudah ikut Tuhan Yesus selama 3 tahun. Tuhan Yesus mengajarkan mereka berulang-ulang tentang kerajaan Allah, tapi mereka juga nggak ngerti. Karena apa? Manusia itu dikuasai dengan roh materialistik, kan gitu ya. Orang pengen itu ikut Tuhan itu supaya apa? Membalik telapak tangan ada mujizat, kan gitu ya. Nah, mereka melihat Tuhan Yesus bisa menghentikan badai. Telinga orang tinggal ambil, tempelin lagi. Begitu bersuara sedikit aja orang bisa rebah. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang yang timpang kakinya menjadi sama. Pandangan mereka kalau beliau ini jadi raja, waduh, Romawi gampang digulingkan, sangat mudah. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Itu mereka harapkan, kapan nih penggenapannya? Kapan dia menunjukkan siapa dirinya ini? Karena mereka tidak sabar, kan bertanya, mau gak Tuhan memulihkan keadaan bangsa saya ini? Kan tujuan Mesias datang ke dunia kan membebaskan Israel dari perbudakan. Tapi ternyata konsep yang Tuhan maksudkan bukan konsep dunia, tapi lebih pada sistem kerohanian. Kalau kita dibebaskan dari kutuk, kalau kita dibebaskan dari belenggu dosa, maka ada kepastian keselamatan. Dan secara otomatis juga perbudakan secara jasmani, secara perlahan-lahan Tuhan bebaskan. Oleh karena itu Tuhan katakan begini, di ayat 7 tadi, Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kekuasaannya. Jadi kita nggak perlu sibuk kapan ya Tuhan, doa saya dijawab Tuhan. Ya kan? Saya kan sudah mondar-mandir Tuhan. Saya sudah doa puasa. Ya. Badan udah kurus. Sampai panas dalam, berkumpul dalam doa. Tapi Tuhan ngomong kepada kita, tidak perlu kita tahu kapan Tuhan jawab, tapi Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Yang kita perlukan itu di ayat 8 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa.
Yang Tuhan inginkan itu supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, maka kita mampu memahami dan menolong kita juga berjalan di trek yang benar. Meskipun kadang kita salah, tapi Tuhan melalui Roh Kudus itu ingatkan kita. Nah, fungsi Roh Kudus itu apa? Mengajar, mengingatkan kita, menegur kita, dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Artinya kita mampu melihat masa depan. Amin. Ini yang kita perlu, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu bukan perasaan, tapi kita diubah dari dalam. Nah, kalau hati dari dalam berubah, nah otomatis kita mau jadi berkat. Kita gak sembarangan ngomong sama orang. Kita gak sembarangan menyakiti orang lain. Betul enggak? Karena orang yang penuh Roh Kudus itu, dia mampu menguasai dirinya. Dia mampu menguasai perkataannya. Dia mampu mengendalikan dirinya. Sehingga dia tidak mudah terkontaminasi. Ya. Begitu tersinggung langsung ngamuk. Nah ini, Roh Kudus memampukan kita supaya sabar. Nah ini, hari ini kita minta supaya Roh Kudus bekerja. Ya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, gak usah kita mengatakan saya orang Kristen, tidak perlu. Orang mereka tahu bagaimana kita cara bergaul, bagaimana kita bersikap dengan orang. Itu berbeda. Ya, orang akan datang dengan sendirinya. Di wilayah di mana kami tinggal, di perumahan kami, saya nggak pernah cerita, saya ini pendeta loh. Nggak pernah. Siapa yang ceritakan? Hanya pembantu kami dulu. Pembantu kan atau apa? Ada dulu yang orang praktek kalau salah ya. Tinggal di rumah. Kita, karena ada orang sakit, udahlah bawa nanti kami kita doain. Lama-lama orang datang, orang kedar datang. Bukan orang Kristen yang datang didoain, orang kedar. Ada anak yang di dadanya ada tumor ya, segini, bawa ke rumah. Pak, tolong doain. Mau nggak kita diserang Kristen? Mau, kita doain. Satu hari hilang. Nah, akhirnya menyebar sampai ke Bogor. Orang Bogor juga datang. Ada ketua RT di Bogor itu, kakinya itu hilang rasa. Nah, jadi misalnya nih kena api, gak sakit tapi melepuh. Itu sakit apa tuh? Pokoknya hilang rasa. Nah, dipukul nggak sakit, namanya hilang rasa kan. Nah, satu ketika ibunya kan haji, dia datanglah ke tempat ada orang Kristen di sini. Datang. Nah, saya pegang kakinya. Begitu saya pegang kakinya, dia teriak kesakitan. Loh, katanya tadi nggak sakit. Nah, hari ini dia sembuh total, sehat. Bahkan ya, masjid aja minta dibersihkan. Iya. Padahal dia juga punya tokoh agama juga kan. Datang sudah dibersihkan. Nah, Roh Kudus itu secara otomatis Tuhan akan dibawa kita sampai pada tujuannya. Nah, masalahnya kita penuh Roh Kudus atau enggak? Kan gitu. Ini yang harus, makanya salah satu kita doa di sini adalah supaya Roh Kudus turun. Ya. Kita juga baru doa tadi supaya kita kembali ke gedung Advent. Nanti habis doa ini kami akan ketemu dengan manajemen. Karena di sini kan satu tempatnya kurang bagus, ada kumuh kan. Kedua kamar mandinya, ya kan. Ketiga nanti ini daerah banjir. Kalau hujan lebat, ini jatuh. Nah, kita harus kembali ke gedung Advent. Memang lebih mahal, tapi puji Tuhannya selalu ada jalan. Memang lebih mahal dari sini. Ya. Waktu minggu kemarin saya dipanggil pimpinan sekaligus saya melayani, saya suruh pindah aja di gedung Advent. Kami akan dukung. Puji Tuhan.
kita ditolong melalui teman-teman seiman. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya kalau kita masuk di dalam doa, jangan tanggung-tanggung, harus serius, harus semangat. Lupakan dulu yang lain-lain itu, fokus doa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi. Nah, kalau kita sudah berkenan di mata banyak orang, percayalah, Tuhan begitu mudah, atau begitu kita juga begitu mudah melihat pintu mujizat, pintu berkat itu sampai kepada kita. Dalam berkarir pun juga pasti Tuhan berkati. Kenapa? Ada tanda-tanda, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Nah, ini terus. Nah, itu kita lakukan, doa. Nanti harapan saya sih bulan depan kita sudah di gedung Advent, doa kita sudah di sana. Nah, kalau nanti ada kesempatan siang hari, berarti sebelum tanggal 25 kita harus pindah ke sana. Berarti tanggal 25 kita harus ibadah di sana. Ya, saya tidak khawatir masalah keuangan. Tuhan pasti tolong. Karena kita bersama-sama. Saya tidak khawatir, Tuhan pasti tolong. Walaupun kadang-kadang merepotkan. Nah, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, pasti. Selama kita di sini tuh awal-awalnya berat kita, tapi berjalannya waktu, karena sama-sama kita berdoa, akhirnya ringan juga. Saya kadang di sini tuh saya lihat, aduh, kalau kamar mandinya kayak gini, susah orang ya kan? Kita tutup nggak bisa tutup. Nah, ya kita mau perbaiki kan nggak semudah itu juga. Nah, udah berarti memang sudah waktunya harus pindah ke gedung Advent, tempat yang baru, yang dulu. Nah, walaupun nggak ruangan itu, tapi ruangannya bagus. Nah, kita belum tahu. Nanti tergantung kesepakatan, tanda tangan kontrak. Ya, memang lebih mahal, tapi kan lebih bagus daripada kita lebih murah tapi orang nggak bisa kamar mandi. Masa orang tahan nggak kamar mandi? Bahaya juga. Mesti ada satpam yang menjagain. Kan gitu kan? Repot kita. Nah, makanya udah. Itu baru minggu kemarin tuh. Saya khotbah, saya dipanggil pimpinan sekaligus saya suruh khotbah. Dia ngomong, ayo jalan. Saya jalan. Jangan takut. Ya, saya percaya kalau berani melangkah itu Tuhan akan kondisi. Begitu. Ya, doakan. Tadi kita baru doakan juga. Lebih nyaman. Anak-anak juga ruang sekolah minggunya ada. Supaya sama-sama diberkati. Kalau di gedung seperti ini kita nggak bisa menghadiri, kita bisa jangkau orang-orang yang menengah ke bawah, menengah ke atas nggak bisa, nggak akan mau. Kenapa? Nggak nyaman tempatnya. Ya enggak? Nggak nyaman, parkirannya juga nggak nyaman. Nah, kita pindah di sini dulu karena sementara, karena pandemi ya. Tapi sekarang pandemi sudah hilang, berarti kita harus sewa tempat yang lebih baik. Ya. Kalau rumah Tuhan bagus kan apa salahnya? Karena kita negosiasi supaya rumah doa kita juga nanti juga di sana. Jadi kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bicara Yerusalem itu dimulai dari keluarga kita. Perlu keharmonisan dalam keluarga kita. Apakah suami dan istri, apakah kakak beradik, orang tua dengan anak, itu perlu. Ketika keluarga ini bersatu, Mazmur 23 tergenapi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua
hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang ke janggutnya jubahnya turun. Seperti embu di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Jadi kalau di keluarga kita ada keharmonisan, berkat juga gampang mengalir. Ya enggak? Apa sih yang dipertahankan? Gengsi, egoisme, apa sih dipertahankan? Ya coba yang rendah hati, you know? Saling merendahkan diri. Yang pintar ya biasanya itu lebih ngalah. Ya kan? Yang lebih dewasa ya lebih mengalah merangkul yang lebih muda. Yang lebih muda ya hormati yang lebih tua. Jaga ucapan kita ini, jangan suka menyakitin orang. Ya. Ya. Supaya apa? Berkat itu mengalir. Kita juga gak diberkati, saudara, kalau kita sembarangan. Nah, orang yang kita intimidasi otomatis sakit hati. Berkat juga gak turun. Akhirnya apa? Sampai kita tua nanti gitu-gitu aja terus. Nah, saya berharap yang di sini, yang doa di sini, berusahalah untuk tetap harmonis pada keluarga kita, pada saudara kita, pada orang tua kita. Kalau memang ada hasil dari pertengkaran, dari perbedaan pendapat, saya mau ikut. Ya kan? Ayo kita hantam-hantam satu dengan yang lain. Iya kan? Gampang kan bikin bermusuhan? Kalau memang ada berkat di sana, justru menyakiti kita, malah tambah penyakit malah. Bisa penyakit darah tinggi, bisa kolesterol, bisa asam lambung. Kenapa? Kalau orang udah stres kan malas makan kan? Udah malas makan otomatis asam lambungnya naik. Lama-lama lah kena dokter kan? Hati-hati. Nah, ini yang kita harus belajar. Butuh kerendahan hati. Supaya kita bisa rendah hati ya, minta Roh Kudus, kuasai hati saya. Supaya saya rendah hati. Supaya saya ini bisa menguasai perkataan saya, nggak gampang menyakitin orang. Ya, supaya saya pikir dulu sebelum ngomong. Jangan ngomong dulu baru pikir. Ya, ini harus kita lakukan. Jadi mulai dari keluarga. Kemudian dikatakan seluruh Yudea itu saudara seiman. Saudara seiman itu satu gereja, ya, yang beda organisasi dengan kita. Tetap perlu kita bangun hubungan yang baik. Ya. Jangan saling curiga. Jangan cemburu sosial. Karena itu masing-masing punya bagiannya. Ya, kalau ada orang yang berhasil, ya puji Tuhan. Ya ada orang yang butuh pertolongan, ya kita doakan sama-sama. Itu baru gereja, namanya saksi. Lalu kemudian Samaria. Nah, kayak di depan ini, itu udah kenal saya semua di sini. Ya, orang-orang kalau tanya tukang main catur di depan sana, Pak Petrus, oh itu tempatnya. Udah tahu mereka. Kenapa? Saya mau bergaul dengan mereka. Ya, cuma berasa berapa gelas kopi, ya kita aman di sini, gak ada yang ganggu. Ya kan? Kopi berapa? Cuma 3.000. Mereka sekali minum kopi, mereka ada 10 orang. 3 kali 10 sama dengan 30.000 kan? Oke, tambah gorengan 2.000 kali 30. Berapa tuh? Nah, taruh 60.000 ya. 15.000. 16.000, betul ya? Oh, 6. Hah? Apa? 100.000. 30.000. Nah, pokoknya 2.000 kali 30 misalnya. Nah, udah sampai di sini. 60.000. Ya, berarti taruhlah 100.000. Kita aman ibadah di sini. Gak ada yang gangguin. Suara kita kedengaran di depan. Gak ada yang lemparin kita kan?
Kita aja yang kurang bergaul, makanya banyak gereja ditutup karena kurang gaul. Ya kan? Saya duduk di sana nggak apa-apa, ngopi. Saya nggak ikut catur karena memang mereka jago-jago. Saya cuma tahu sama Stephen saya kalah. Paling melihat, ketawa sudah sebentar tinggal. Sebelah ini juga sama. Mereka beres-beres di depan, ya udah, saya suruh pergi kopi. Cuma 50.000, kita aman di sini. Itu namanya kita beri saksi. Samaria itu di luar dari kita, bukan seiman. Kita harus jadi berkat. Yang ini kadang-kadang kita lengah. Makanya banyak kenapa gereja ditutup. Karena salah satunya juga ini yang diabaikan. Eksklusif sendiri, ya kan? Bergaulnya hanya sekelompoknya. Perlu kita berbaur dengan lingkungan karena kita ini masih menginjak tanah. Ya. Baru dikatakan sampai ke ujung bumi. Nah, berarti kemampuan kita sudah berbeda. Jadi saksi itu nggak harus jadi pendeta, nggak ada hubungannya. Menjadi saksi itu ya bisa kemampuan kita, bisa talenta kita, bisa keberhasilan kita, dikenal seluruh dunia. Kayak Kentucky Fried Chicken itu kan yang punya orang Yahudi kan. Orang Yahudi boleh dibenci, tapi banyak orang mencintai produknya. Iya kan? Itu enggak. Itu salah satu saksi. Coba lihat, kamu benci orang Yahudi, tapi kamu makan di sana, kamu kerja di sana. McDonald itu laris terus malah. Apalagi itu kosmetik L'Oreal itu punya mereka. Ada yang lain-lain banyak, coba search di internet. Itu produk yang terlaris di Indonesia, itu produk yang lain. Nah, itu juga salah satu menjadi saksi. Kenapa? Kemampuan yang kita miliki bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Nah, kalau pendeta kan paling bekerja di kalangan gereja kan? Tapi kalau orang sekuler, jangkauannya lebih luas. Menjadi saksi. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya. Ini kapan Tuhan memulihkan keadaan kita, terserah. Yang paling penting, memohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Ya. Memohon supaya Roh Kudus menuntun langkah kita sampai pada tujuannya dengan sempurna. Ya. Kita menjadi orang Kristen tidak sia-sia kita ibadah tiap minggu. Ada yang jauh-jauh capeknya serius. Makanya di gereja-gereja kita selalu saya tegaskan, ibadah jam 10 mulai, gak usah nunggu-nunggu. Gue yang terlambat gak apa-apa, saya ambil alih. Ya. Saya ajar menghormati disiplin dalam ibadah. Di rumah doa ini ada orang gak ada orang, tetap kita doa. Tapi puji Tuhan selalu ada orang di rumah doa ini. Ya, selalu ada. Puji Tuhan. Karena di rumah doa itulah kita bisa curhat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita curhat sama manusia nggak bisa menolong, malah bisa jadi bahan omongan. Ya, coba ceritain aja kesusahanmu sama orang. Nggak nolong nanti malah jadi penasihat ajaib. Sudah jadi penasihat ajaib, dia nggak juga bantu. Ya. Karena manusia itu jago-jago menasihati, tapi susah untuk peduli. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Sudah jam berapa sekarang? Jam 12 ya? Berada dalam hadirat. Berada di dalam hadirat, lebih berharga dari 1000 harta. Berada di dalam hadirat, ada mujizat dan anugerahmu. Setiap langkahku ada
percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di tangan-Mu. Kau yang aku berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sebelum kita akhiri, mari angkat doa-doa kita kepada Tuhan. Bawa permohonan kepada Tuhan. Oh, Rabasya Rabata Kaya Rabasya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkenan atas permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu turun atas kami, Tuhan. Oh, Rabasya Rabata Kaya Rabasya. Oh, Rabasya Tuhan, saya berdoa diberkati. Hari ini saya berdoa, Tuhan, berikan yang kemampuan untuk mengikuti ajaran yang sini. Tuhan, mampukan Tuhan, berikan penelitian, kehati-hatian, dan kecepatan dalam mengerjakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, percaya bahwa yang sungguh dalam hati, bukan dalam murka. Tuhan tidak mengizinkan yang kembali. Maka pembela yang ajar dalam nama Yesus. Diberkati Bu Elizabeth, ambil alih seluruh kehidupan. Biarlah Roh menguasai hati, pikiran, perasaannya. Segala kekuatan-kekuatan yang lain yang mencoba mengganggu, mencoba menguasai roh, jiwa, tubuh. Saya hadir dalam nama Yesus. Pulihkan kehidupan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Oh, Rabasya Rabata Kaya Rabasya. Tuhan,
Wibawa Tuhan turun atasnya sehingga seluruh anak-anaknya taat dan hormat di dalam nama Yesus. Putra putrinya Tuhan diberkati. Roh takut akan Tuhan melalui doa-doanya anaknya dipulihkan. Anak-anaknya dipulihkan, menantunya dipulihkan, cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Terbukalah pintu-pintu berkat, terbukalah pintu mukjizat. Oh, saya berdoa untuk Bu Elsa, Tuhan. Tuhan, jamah hati dan pikiran. Saya berdoa roh sukacita, roh damai sejahtera daripada-Mu, ya Tuhan. Ketenangan daripada-Mu mengalir dalam nama Yesus. Belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Dan aku juga percaya dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan Allah yang menunjukkan orang yang takut akan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan belas kasihan mengalir atas Yesus. Tuhan juga berkati GBI Kemenangan, kebanyakan saat ini kita berkati. Tuhan curahkan berkat atas GBI Kemenangan, curahkan belas kasih.
kesepakatan setiap yang kami bicarakan. Dia setuju, dan kami tanda tangan kontrak. Dalam nama Yesus, apapun hambatannya, kami hadir di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya. Terima kasih Tuhan. Namamu ditinggikan, diagungkan. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Rabbasya. Kalau sebentar lagi kami bisa satu dengan yang lain, Tuhan sertai kami. Jauhkan kami segala mara bahaya kecelakaan. Kami yang pulang ke rumah, Tuhan sertai kami. Dalam perjalanan tiba kami di rumah dengan selamat. Yang kembali pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan. Kami yang melayani diberkati pelayanan. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mencuri dan mensejahterakan, yang mencoba merusak rencana kami, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami ini. Tuhan sertai kami. Mari angkat kedua tangan kita dengan iman. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera di dalam Bapa sempurna melalui anak yang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan sukacita dan otoritas pada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Yang percaya bersama katakan amin.